Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat semakin ramai didatangi masyarakat dari berbagai kalangan yang ingin memberikan dukungan mereka kepada Ahok. Mereka datang dari berbagai kalangan, mulai dari selebriti tanah air hingga seorang lelaki tua yang menggunakan tongkatnya. Usia lanjut 73 tahun tidak menyurutkan langkah Lili Usman menemui Ahok ke Rumah Lembang di Menteng, Jakarta Pusat. Lili pun harus mengayuh sepeda sejauh 7 km dari rumahnya di kawasan Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan demi berbicara langsung dengan calon gubernur pilihannya. Status tersangka yang melekat pada Ahok tidak menyurutkan niat Lili mendukung Ahok yang disebut Lili sebagai gubernur pembawa perubahan. Kalau udah di hati ya, udah mantap di hati, itu nggak tergoyahkan. Jakarta itu benar-benar dibenahi. Soalnya saya melihat ya, Ahok itu baru berapa bulan, berapa setahun itu udah perubahannya udah bener maksimal. Dia nggak takut risikonya. Saya turun nggak apa-apa, saya di penjara nggak apa-apa, saya dicaci maki nggak apa-apa. Yang penting pembangunan jalan terus demi bangsa dan negara. Tim pemenangan Ahok Jarot mengapresiasi kedatangan Lili dengan memberi kemeja kotak-kotak yang menjadi simbol pemenangan Ahok Jarot. Tidak hanya Lili, hingga pukul 14 tercatat 800 warga yang hadir memberi dukungan termasuk paguyuban juru parkir Jakarta. Para juru parkir ini mengaku lebih sejahtera di era kepemimpinan Ahok. Tujuan kami datang kemari adalah untuk mendeklarasikan diri mendukung Pak Ahok jadi gubernur untuk lanjut 5 tahun ke depan. Jadi dengan adanya parkir meter ini, kehidupan juru parkir yang tadinya di jalanan segala macam itu lebih tertata rapi. Kami tiap bulan mendapatkan gaji dan dijamin oleh kesehatan, yaitu BPJS Kesehatan. Lili Nazarudin dan warga lainnya selalu hadir di Rumah Lembang yang disebut Ahok sebagai rumah aspirasi. Loyalitas pendukung calon gubernur DKI Jakarta tentunya tidak perlu dipertanyakan. Mereka siap untuk memberikan seluruh hatinya jika mereka yakin di pundak siapa kepercayaan tersebut dipertaruhkan. Dan hari ini membuktikan bahwa status tersangka yang disandang oleh calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini tidak berpengaruh pada kepercayaan dari para pendukung. Mereka tidak gentar dan justru semangat mereka semakin terbakar. Dari Jakarta, Clara Alverina, Wikeri Sesa, Metro TV. Berbagai janji dan program dilontarkan para pasangan calon gubernur DKI Jakarta dalam berkampanye untuk menarik minat pemilih potensial. Salah satunya kelanjutan pembangunan RPTRA. Ruang terbuka hijau sangat diminati warga Jakarta dalam beraktivitas seperti bermain dan berolahraga. Namun sayang, jumlah ruang terbuka hijau di Jakarta masih jauh dari kata ideal. Meski begitu, Pemprov DKI terus berupaya memenuhi kebutuhan RTH dengan memperbanyak pembangunan ruang publik terpadu ramah anak, RPTRA. Program inilah yang coba ditawarkan Anies Baswedan kepada masyarakat DKI saat berkampanye di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis lalu. Anies mengungkapkan dirinya akan melanjutkan pembangunan RPTRA seperti yang telah dikerjakan semasa pemerintahan Ahok dengan cara memanfaatkan lahan yang tidak terpakai. Jadikan sebagai program bahwa di tiap-tiap daerah, tiap-tiap kampung harus ada arena yang cukup untuk dipakai bagi kegiatan, terutama kegiatan anak-anak dan remaja serta pemuda, sehingga mereka memiliki arena terbuka yang bisa dipakai. Namun, tawaran calon gubernur nomor urut 3 ini dikritik pakar kebijakan publik Universitas Indonesia, Martani Husseini. Bagi Martani, program Anies maupun Agus cenderung hanya ingin melanjutkan program petahana. Pesaing Ahok tidak memiliki pembeda sebagai nilai jual. Ya, memang dari kedua calon yang terutama dari yang baru ya, ini kan yang ditawarkan hanya generik aja, yang agak populis ya. Jadi yang agak trendy nggak kelihatan ya, karena dia memang dua-duanya belum punya pengalaman. Berbeda dengan yang incumbent, itu memang sudah melakukan sesuatu yang realistis ya. Program pengadaan ruang terbuka hijau terpadu adalah program yang telah dilakukan Gubernur Joko Widodo yang kemudian dilanjutkan Gubernur Ahok sejak 2012 lalu. Ahok yang memprioritaskan pembangunan ruang terbuka hijau telah membangun 10 ruang terbuka terpadu yang kini dinikmati warga Jakarta. Meski demikian, jumlah ini masih kurang dari angka ideal. Tim Liputan Metro TV.
Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terus menerima keluhan warga di posko pengaduan Rumah Lembang, Jakarta. Selain itu, Ahok juga mendapat dukungan dari Himpunan Masyarakat Karo Indonesia. Calon Gubernur di DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terus menerima dukungan warga dan mendengarkan sejumlah keluhan warga Jakarta. Selain mendapat dukungan dari warga, kali ini dukungan datang dari Himpunan Masyarakat Karo Indonesia. Puluhan anggota memberikan tanda kehormatan masyarakat Tanah Karo kepada Ahok. Penghargaan diberikan sebagai ungkapan bahwa masyarakat Karo memberikan dukungan penuh dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Silviana Murni bersilaturahmi dan bertatap muka dengan warga dan pedagang di Pasar Tanah Abang Blok F Jakarta Pusat. Sementara calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno belusukan ke Kampung Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara dan berencana ingin menjadikan Muara Angke sebagai lokasi wisata. Kedatangan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Silviana Murni ke Pasar Tanah Abang Blok F disambut puluhan warga dan pedagang pasar. Dalam diskusinya dengan pengurus pasar, Silviana menyayangkan kondisi jalan yang kurang terawat sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Silviana juga meminta agar para pedagang menjual barang dagangan mereka yang bervariasi sehingga memberikan pilihan bagi pengunjung pasar. Sementara itu, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Sandiaga Uno berkunjung ke kawasan Kampung Nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, Sandi juga menandatangani kontrak politik dengan warga. Kontrak politik berisi peningkatan kesejahteraan melalui Kartu Jakarta Sehat dan penataan wilayah. Sandi berencana akan menata kawasan Muara Angke menjadi kawasan wisata. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta hari ini menyapa warga di tempat-tempat yang berbeda. Silviana Murni bersilaturahmi dengan warga dan para pedagang di Pasar Tanah Abang Blok F. Sementara itu, calon Gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menerima keluhan warga di Rumah Lembang. Kedatangan calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Silviana Murni ke Pasar Tanah Abang Blok F disambut hangat oleh warga dan para pedagang pasar. Ia juga berdiskusi dengan pengurus pasar mengenai kondisi jalan yang kurang terawat. Menurut Silviana perlu dilakukan perbaikan agar memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Tidak hanya itu, Silviana juga menyarankan agar para pedagang di Pasar Tanah Abang Blok F lebih bervariasi sehingga memberikan pilihan bagi pembeli. Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama seperti biasa menerima tamu dari warga yang datang dari berbagai tempat di Rumah Lembang, Jakarta Pusat. Warga pun antusias dengan acara ini. Ahok mempersilahkan satu persatu warga yang ingin langsung berdialog dan bahkan memberikan dukungan. Hari ini pun Ahok menerima penghargaan dari Himpunan Masyarakat Karo Indonesia. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Sandiaga Uno belusukan ke Kampung Nelayan Muara Angke dan mengunjungi perumahan warga yang sering terkena banjir akibat pasang air laut. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak politik dengan warga yang berisi peningkatan kesejahteraan melalui Kartu Jakarta Sehat dan penataan wilayah. Sandiaga berencana akan menata kawasan Muara Angke menjadi kawasan wisata. Mantan penyidik KPK AKBP Broto Seno masih menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap pihak yang berperkara. Broto Seno ditangkap oleh tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan barang bukti 3 miliar rupiah. AKBP Broto Seno ditangkap setelah tim Saber Pungli bersama dengan tim pengamanan internal menangkap D, perwira menengah yang juga bekerja di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Barreskrim Polri.
Awalnya tim Saber Pungli mendapatkan informasi bahwa ada anggota polisi yang menerima suap dari perkara yang ditanganinya, yaitu kasus korupsi cetak sawah di Kalimantan pada periode 2011-2012. Saat diperiksa, D mengakui menerima suap senilai 1,9 miliar rupiah dari seorang pengacara berinisial HR yang diterimanya dari seorang perantara berinisial LM. Uang tersebut diberikan HR kepada penyidik polisi berinisial D dan AKBP Brotoseno untuk memperlambat proses pemeriksaan kepada kliennya, DI. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Pol Rikwanto mengatakan perkara ini masih ditangani oleh pihak Saber Pungli dan akan kemudian diserahkan kepada Bareskrim Mabes Polri. Badan Pengawas Pemilu menggelar konferensi pers mengenai hasil penanganan pelanggaran selama tahapan Pilkada DKI Jakarta. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan kami Wilson Purba yang berada di kantor Bawaslu di Jakarta. Wilson, apa saja pelanggaran yang ditemukan Bawaslu terkait dengan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta? Robert, ada 34 dugaan pelanggaran yang ditemukan dan juga hasil dari laporan masyarakat dan diterima oleh Bawaslu DKI Jakarta. Dan ada beberapa kategori, diantaranya adalah untuk politik uang, kampanye di luar jadwal, kode etik, keterlibatan aparatur sipil negara, dan juga perlibatan anak. Ini masing-masing satu pelanggaran. Dan ada daftar pemilih, ini ada 6 pelanggaran. Dan untuk menggunakan fasilitas negara dan juga iklan kampanye, ini ada masing-masing 3 pelanggaran. Dan ada juga isu sara dan menggunakan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye, ini masing-masing 4 pelanggaran. Dan juga ada penolakan atau gangguan kampanye, yaitu sebanyak 5 pelanggaran. Dan tentunya ini merupakan hasil dari dugaan pelanggaran selama tahapan pilkada berlangsung, mulai dari daftar pemilihan dan juga hingga saat ini proses kampanye yang sudah berjalan selama 3 minggu. Dan yang paling menonjol tadi di sini, Robert, adalah pembahasan mengenai penolakan atau gangguan kampanye yang saat ini sudah dirasakan dan juga diketahui sendiri oleh masyarakat. Ada beberapa titik, diantaranya di Jakarta Barat, ada di Kembangan, dan juga ada di Kudoya Utara, dan juga di Jakarta Selatan, ini ada di Ciracas dan juga di Cipinang yang dirasakan oleh pasangan calon nomor urut 2. Dan tentunya saat ini pihak dari Bawaslu DKI Jakarta ini sudah memproses dari hasil laporan dan juga temuan ini, dan 3 diantaranya Bawaslu mengatakan bahwa tidak akan diproses karena tidak memenuhi syarat material dan juga formil. Syarat material merupakan bukti awal seperti video ataupun foto, sedangkan syarat formil adalah siapa yang melapor, siapa yang dilaporkan, dan kapan kejadiannya. Dan karena ini semua tidak lengkap, maka 3 ini tidak diproses, dan 1 saat ini yang sudah diproses oleh pihak Bawaslu DKI Jakarta. Dan saat ini yang diproses adalah pada tanggal 14 November, sudah ada 7 saksi dan klarifikasi dari pelapor, sudah ada bukti juga yaitu berupa video dan juga handphone dan juga saksi mata. Dan saat ini terlapor merupakan berinisial NS dan pelapor adalah berinisial, maksud kami berasal dari tim kampanye nomor 2. Dan saat ini pihak Bawaslu juga akan segera langsung menyerahkan hasil penyelidikan mereka ini kepada pihak Polda Metro Jaya untuk dimasukkan ke tahap hukum selanjutnya. Robert. Baik, terima kasih Wilson Purba atas informasi Anda. Tetaplah bersama kami, Metro Sore akan segera kami lanjutkan untuk Anda dengan informasi mengenai mantan penyidik KPK AKBP Brotoseno masih menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan Polri setelah tertangkap tangan oleh tim Satgas Sapu Bersih.